Oke, berikutnya di sini saya akan jelaskan mengenai user control. Nah, dari tampilan yang Anda lihat saat ini, yakni Project Windows Form Application, di mana dari project tersebut kita bisa memasangkan sejumlah objek ke dalam form, di mana objek-objek tersebut itu tersedia di toolbox. Nah, jadi kalau misalnya di sini bisa Anda lihat, kalau dari kategori All Windows Form akan tersedia sejumlah objek. Nah, dari sejumlah objek ini, beberapa diantaranya mulai dari objek dasar sudah Anda pelajari. Nah, pertanyaan sekarang adalah, apakah dimungkinkan kita dapat membangun objek kontrol tersendiri? Nah, pertanyaan tersebut dimungkinkan, bisa, tetapi dengan catatan. Objek kontrol yang kita bangun, yang kita custom sendiri, itu harus terdiri dari objek kontrol yang sudah tersedia, atau tersusun dari objek-objek yang sudah tersedia di toolbox ini. Nah, jadi caranya, perhatikan di sini secara langkah per langkah. Nah, saya akan menambahkan dulu saya akan menambahkan dulu item baru yang namanya user control. Nah, caranya bisa dengan klik kanan nama project, kemudian add user control. Atau mungkin yang kedua, bisa dari menu project, kemudian add user control. Nah, jadi dua cara hasilnya sama. Nah, jadi saya gunakan klik kanan dari project, kemudian add user control. Nah, di sini saya akan memberikan contoh membuat dua user control. Nah, untuk user control yang pertama dulu, kita tunggu. Nah, dia akan muncul tampilan add new item. Pastikan di sini yang terpilih adalah user control. Oke. Nah, saya memberikan nama user control ini adalah angka. Nah, tampilannya dia memiliki visual, ya. Nah, jadi visual tersebut dia hampir mirip seperti form, cuma bedanya dia tidak memiliki header di atasnya, ya. Oke, saya ubah dulu untuk fontnya. Saya sesuaikan dulu fontnya. Di sini saya gunakan adalah Consolas 12. Nah, sekarang saya akan merancang user control untuk angka ini hampir mirip seperti numeric up-down. Nah, pertama saya pasangkan dulu button. Saya tempatkan di sudut kiri atas. Kemudian size-nya saya berikan 30 dan 30. Nah, kemudian untuk teksnya saya berikan minus. Dan saya namakan dia adalah BTN min. Ya. Kemudian saya gandakan. Ya. Dan namakan yang kedua ini adalah BTN plus. Setelah itu teksnya saya berikan menjadi tanda tambah. Kemudian saya tambahkan lagi label. Nah, label ini saya ubah auto size-nya menjadi false, sehingga bisa saya ubah tinggi dari labelnya. Nah, setelah itu border style-nya saya ubah dia menjadi fix single, sehingga ada garis tepinya. Nah, untuk ukurannya, size-nya di sini, lebarnya saya ubah dia menjadi 100 saja. Nah, setelah itu saya sesuaikan. Jadi, objek yang akan saya rancang untuk user control angka yang pertama ini, tampilannya nanti seperti ini. Oke, saya sesuaikan lagi untuk label ini. Belum selesai. Saya berikan LBL angka. Dan penulisan alignment-nya, saya atur dia ke posisi middle center. Pas berada di tengah. Nah, teksnya saya berikan nilai default-nya 0. Nah, ini sebatas perancangannya. Masih perancangannya. Belum ke codingnya. Ya. Nah, sampai pada posisi ini, kita akan coba lihat dulu di form, apakah di form ini sudah ada user control-nya. Nah, bisa Anda lihat di sini, bagian toolbox, belum terlihat adanya user control angka yang baru. Nah, saya jalankan dulu.
Saya start. Setelah itu saya stop lagi. Nah, kita lihat lagi di perancangan form 1 ini. Nah, perhatikan di atasnya. Terlihat bahwa sudah muncul objek kontrol yang baru, yakni angka, hasil dari user control. Jika saya klik, kemudian saya pasangkan ke form. Nah, maka inilah hasilnya. Ya. Nah, user control ini belum memiliki proses sama sekali, karena tadi kita hanya sebatas merancang. Ya. Nah, kalau Anda lihat user control ini, dia juga memiliki dia juga memiliki properties dirinya sendiri, yakni memiliki name, ya, sampai dengan visible. Udah? Nah, ini adalah properties defaultnya. Jadi kita bisa mengubah warnanya, back color-nya, fore color-nya, ya. Nah, itu adalah properties bawaan. Kita bisa membuat properties kita sendiri. Kita dapat membuat properties kita sendiri. Nah, caranya. Oke, nah sekarang kita akan lanjut lagi. Kita akan membuat properties. Kita akan membuat prosesnya. Jika saya klik kurang, apa yang terjadi? Jika saya klik tambah, apa yang terjadi? Nah, untuk kondisi saat ini, jika saya klik kurang dan tambah, tidak akan terjadi apapun. Karena belum ada prosesnya. Oke. Nah, saya lanjut. Saya kembali lagi ke angka. Oke. Nah, jika saya klik minus, ya. Kemudian jika saya klik plus, saya buka dulu eventnya. Nah, apa akan saya lakukan sekarang? Pertama di sini, saya akan deklarasikan dulu satu variabel lokal, ya, namanya var value. Kemudian satu variabel lagi, saya gabungkan aja. Increment, inc, saya singkat, dan decrement. Ya. Nah, di sini adalah bersifat private. Tidak saya tuliskan apakah dia public atau protected. Nah, saya akan membuat properties yang pertama. Perhatikan, saya gunakan public in value. Set, kemudian black. Nah, jika set, maka nilai yang masuk akan disimpan ke var value. Berarti var value sama dengan value. Ya. Kemudian mengembalikan nilai keluar, berarti return var value. Oke. Nah, coba kita lihat kembali ke di perancangan ini. Saya jalankan ulang. Ya, setelah itu saya stop. Nah, kita lihat di propertiesnya. Kita cari di value. Nah, nampak sudah ada value-nya. Kalau saya ubah dia menjadi 10, ini nggak berubah. Nah, berarti masih ada yang kurang. Oke, saya kembali lagi ke sini. Jika di set suatu nilai, masuk value-nya, maka nilai di set akan dimunculkan juga ke labelnya. Maka lbl angka.x sama dengan var value.toString. Oke, kita kembali lagi ke sini. Jadi, bisa dengan cara jalankan ulang, atau juga bisa dengan cara rebuild. Oke, saya rebuild. Nah, setelah itu, kita kembali lagi ke angka 1 value ini. Nah, perhatikan, kalau saya masukkan 999, langsung dia berubah. Saya masukkan 5, langsung dia berubah. Jadi, nilai yang kita kirimkan, value, akan disimpan ke variabel var value. Kemudian variabel var value ini akan ditampilkan ke label angka. Nah, maka itulah yang akan terjadi. Ya? Oke, next berikutnya. Sekarang, jika saya mengklik minus, maka incrementkan sebesar 1. Jika saya klik plus, incrementkan sebesar 1. Nah, var value minus minus. Setelah itu, lbl angka
text sama dengan file value to string. Kalau ditambah, maka file value plus. Oke, ini saya copy saja. Saya balik lagi ke sini. Saya rebuild. Ya, saya jalankan ulang. Perhatikan, minus, 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 plus, plus, plus. Ya, nah, jika terjadi klik minus tombol kurangan 1, kalau saya klik tambah, tambah dengan 1. Nah, itu adalah hasil dari proses ini. Ya. Nah, berikutnya lagi. Sekarang untuk increment dan decrement, terjadi pengurangan dan penambahan, saya akan melakukan custom. Ya, jadi loncatan pengurangan dengan loncatan penambahan bisa saya ubah. Tidak harus satu. Bisa saja mungkin decrement-nya sebesar 2, kemudian increment-nya sebesar 5. Nah, saya akan diperbantukan dengan 2 instan variabel ini. Nah, sekarang saya tambahkan lagi 2 properties. Pabrik in decrement set get. Nah, untuk yang get return decrement ya, berarti return decrement. Kalau yang set berarti decrement sama dengan value. Ya. Nah, di sini saya akan batasi. Jika user memberikan nilai decrement-nya minus ataupun 0, maka itu ditolak. Tidak akan terjadi apa-apa. Maka di sini saya tambahkan jika value nilai yang dimasukkan oleh user lebih kecil sama dengan 0. Kalau nilai diberikan lebih besar dari 0, maka set nilainya. Tetapi kalau user memberikan value-nya, dia lebih kecil sama dengan 0, mulai dari 0 sampai dengan minus, maka tidak terjadi apa-apa. Decrement-nya tidak akan berubah. Ya. Nah, begitu juga dengan yang increment. Saya tambahkan lagi increment. Ini jadi INC, ini juga menjadi INC. Jadi user bisa men-set besaran increment-nya. Jika increment yang di-set oleh user itu lebih kecil atau sama dengan 0, maka itu ditolak, minimal 1. Ya. Nah, nilai default dari increment dan decrement saya nyatakan dia adalah 1. Increment dan decrement adalah 1. Nah, kita lihat hasilnya. Saya rebuild dulu. Nah, sekarang kita lihat. Decrement. Nah, ini dia. Udah muncul. Dia sebesar 1. Kemudian increment juga default-nya sebesar 1. Nah, sekarang saya mau meng-custom dari coding. Saya masuk ke view code dari form 1. Nah, sekarang saya masukkan angka 1 dot decrement misalnya sebesar 2. Angka 1 dot increment-nya itu sebesar 5. Dan angka 1 dot value saat ini. Ya. Value saat ini adalah 10. Oke, kita coba jalankan. Nah, value satunya 10. Saya klik minus, berarti dia harusnya terjadi apa? Jika saya klik minus. Nah, dengan kondisi saat ini, jika saya klik minus, dia tetap berkurang 1. Kenapa? Karena di bagian ini belum saya ubah. Dia masih kurang 1 dan tambah 1. Begitu juga dengan ini. Meskipun di bagian ini sudah saya nyatakan decrement-nya 2 dan increment-nya 5. Oke, saya stop lagi. Saya update lagi coding-nya. Nah, saya ubah di sini. Minus sama dengan decrement.
kemudian ini plus sama dengan increment. Oke, saya review lagi. Ya, oke, saya jalankan. Nah, kita lihat. Dengan decrement-nya 2, jika saya klik minus, maka terjadilah button min dan dikurangi, value-nya akan dikurangi sebesar decrement. Berapa tadi? 2. 8. Loncat 2 kan? 6. 4. Nah, sekarang klik tambah. Saat saya klik tambah, ya, maka akan ditambah sebesar increment. Berapa increment-nya? 5. Nah, kita lihat. Apakah dia akan bertambah 5? Ya, dia bertambah 5. Tambah lagi. Saya kurang lagi. Kurang hingga mencapai minus. Saya tambah 5, tambah 5, tambah 5. Nah, itu adalah contoh dari user control yang pertama. Ya. Nah, perlu Anda ketahui bahwa di dalam perancangan user control di sini terdapat 3 objek, 2 tombol dan 1 label. Objek yang digunakan di dalam user control tidak akan dikenal di dalam form 1 ini. Ya. Jadi kalau misalnya kita masuk ke coding ini, saya menuliskan DTN, nggak ada. Ya. LBL juga tidak ada. Jadi dari form ini dia tidak akan mengenal DTN minus, DTN plus, dan LBL value. Ya. Nah, dia tidak akan mengenal ini. Jadi nama ini hanya dikenal di dalam ruang lingkup user control itu sendiri. Ya. Oke, nah itu adalah contoh pertama dari user control yang pertama ini. Nah, untuk yang contoh kedua akan saya jelaskan lanjut ke video yang berikutnya.